pun menurunkan surat ini. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diberanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Dia nggak seperti emas, nggak seperti perak, nggak seperti batu. Lalu mereka nanya lagi, ketika disebutkan kul huwallahu ahad, kata mereka faqal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi innallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa naha 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabil karim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini untuk bersama beribadah talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga, surga dunia maupun surga akhirat, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bangga dengan umatnya. Beliau betapa enggak bangga. Umat Nabi Musa ditinggal 40 hari ke Bukit Tursina menerima kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu turun selama 40 hari. Itu ditinggal 40 hari, itu umatnya nyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Baru ditinggal 40 hari. Umat Nabi Muhammad sudah ditinggal 1444 tahun yang lalu secara hijriah, dari hijrah Nabi, tetapi masih menyembah Allah, masih beribadah, masih bertauhid. Maka Nabi rindu dengan umat akhir zaman ini. Hum la yarawni walaki yu'minu nabi. Mereka enggak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Aku rindu kepada mereka, dan mereka pun rindu kepada aku. Bapak semua yang hadir rindu tidak dengan Rasulullah?
Marilah kita sampaikan salam rindu kita dengan berselawat untuknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan belajar tauhid dari surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu diantaranya satu surat yang namanya ini tidak ada dalam kata-kata suratnya. Kalau surat An-Nas ada Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq ada Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Lahab ada Tabbat yada abi lahabi wa tab, ada lahabnya. At-Takasur juga ada Alhaakumut takasur, Ad-Duha wadh-Duha wal laili idza saja. Tapi Al-Ikhlas coba kita baca bareng-bareng. Ada enggak kata ikhlasnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya enggak? Enggak ada. Itu juga mencerminkan orang yang ikhlas itu enggak ngomong ikhlas. Orang yang ikhlas enggak ngomong ikhlas. Orang ikhlas sampai dia aja lupa terhadap amalnya. Nah, Al-Ikhlas disebut juga tusama suratul ma'rifah, surat ma'rifat, ma'rifatullah. Kalau pengen kenal Allah, dalami pahami surat Al-Ikhlas, suratul ma'rifah. Disebut juga suratul jamal, surat yang indah. Akhirnya itu de. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. De-nya 5. Lalu kiai-kiai kampung bilang ingat de-5, ingat surat Al-Ikhlas, de yang 5. Ingat de-5 maksudnya jaga tauhid. Suratut tauhid disebut juga surat tauhid. Karena dalam surat ini isinya maknanya untuk mengesahkan Allah, seruan dan ajakan katakan Allah itu Maha Esa, maka disebut suratut tauhid. Suratun najah, surat keselamatan. Siapa yang pengen selamat dunia akhirat, sering-sering baca surat Al-Ikhlas. Suratun nur, surat cahaya. Likulli syai'in nur, nurul Quran Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Semua sesuatu punya cahaya. Cahayanya Al-Quran itu Al-Ikhlas. Qalbul Quran Yasin, penghulu Quran ayat kursi. Ketika disebut nurul Quran surah Al-Ikhlas, ummul Quran Al-Fatihah. Disebut juga suratul muawwidah,
ada Muawwidatain, itu surat Al-Falaq sama Anas. Disebut suratul Muawwidah 1, itu nama lain dari surah Al-Ikhlas. Dia juga perlindungan. Suratul Mani'ah atau suratul Mani'ah, surat yang mencegah, li'annaha tamna'u fitnatal qabri walafahatan nar. Jadi surat Al-Ikhlas ini siapa yang membacanya, mendawamnya, menjaganya, akan mencegah dia dari adab kubur. Di kubur nggak akan diadab, kemudian terbebas dari jilatan api neraka. Kalau yang Tabarak kan 30 ayat, kalau Al-Ikhlas ini cuma 4 ayat, ini lebih ringan. Mendawamkan ini lebih enteng daripada mendawamkan Tabarak. Ya syukur-syukur Al-Quran keseluruhan, tapi agak berat. Tabarak kadang-kadang ingat, kadang enggak. Tapi kalau Ikhlas ini lebih mudah diingat. Jalan aja istilahnya sudah hafal luar kepala. Betul. Dan ini punya kemuliaan yang tinggi, keutamanya agung. Siapa yang mendawamkannya akan mencegah dirinya dari diadab dalam kubur, dari jilatan api neraka. Disebut suratul bara'ah. Suratul bara'ah, surat pembebasan. Jadi bara'ah bukan hanya nama taubat. Kalau taubat itu bara'ah, pembebasan di mana Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Kalau di sini li'anna bara'ah minasyirki, karena surat ini membebaskan dirinya dari kesyirikan. Siapa yang bertauhid berarti dia berlepas diri dari perbuatan syirik. Makiyah arba'u ayat, 4 ayat, khamsu asrata kalimat, dia ada 15 kalimat. Sab'atu wa arba'una harfan, 47 huruf. Pernah ngitung nggak? Halo? Pernah nggak? Ora kober. Nggak sempet, bukan nggak sempet, nggak pernah kepikir kita ngitungin berapa kalimat, berapa huruf, nggak pernah kepikir. Tapi kalau ulama pikir. Ini saya ambilkan dari tafsir Marahul Labid di Kasfil Quranil Majid, Syekhul Ulama Hijaz, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia itu syekhnya guru-guru dari ustadz-ustadz di Hijaz. Hijaz itu nama Arab dulu, nama Mekah dulu. Jadi abad 17 sudah ada orang Indonesia yang menjadi ulama, guru-gurunya imam-imam Mekah. Ini tafsirnya di tafsir Marahul Labid di Kasfil Quranil Majid. Ini saya ambil 1 jilid, ada 2 jilid. Dipelajari di Al-Azhar, dipelajari. Jadi kadang-kadang di negeri sendiri jarang dipelajari. Nah, saya ambilkan, saya kutipkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Inna hadhihi surah nazalat bisababi su'alil musyrikin. Surat ini turun karena sebab soalnya pertanyaan kaum musyrikin. Orang musyrik itu nanya kepada Kanjeng Baginda Nabi Muhammad SAW. Innal musyrikin arsalu Amir bin Tufail ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka ngomong sama Nabi, sababta alihatana, engkau mencaci maki Tuhan kami, wa khalifta dina abaik, engkau menyelisih agama bapakmu, nenek moyangmu. Fa in kunna faqiran ugninaka wa in kunta majnunan dawainaka wa in hawaita imra'atan zawajnakaha. Kalau engkau fakir, aku kasih harta. Hai Muhammad, kamu berhenti berdakwah deh, berhenti ngajak kami tauhid, menyembah Allah, berhenti mencaci Tuhan berhala-berhala itu. Kalau memang kamu fakir, kami kasih harta. Kalau memang kamu gila, majnun, kami kasih dokter untuk ngobatin. Kalau memang engkau butuh perempuan, kami kasih perempuan untuk kamu nikahi. Yang penting kamu berhenti, jangan mengajak menyembah Allah, mengajak tauhid. Qala, Nabi menjawab, lastu bifakirin, aku enggak fakir, aku enggak miskin, enggak butuh harta kalian. Wala majnun, aku enggak gila. Wala hawaitu imratan, aku enggak butuh perempuan seperti yang kalian tawarkan. Ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Jadi
Dakwah itu dari dulu juga sudah banyak itu iming-iming, dikasih harta, dikasih wanita, dikasih jabatan, sudah ada. Zaman Nabi juga sudah ada. Aku mengajak kalian min ibadatil asnam ila ibadatih, dari menyembah berhala menuju menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diucap lagi yang kedua, qul lahu bayyin lana jinsa ma'budaka, katakan kepadanya, jelaskan kepada kami jenis sembahanmu, amin dahabin aw min fiddatin, sembahanmu itu dari emas atau dari perak. Jadi dari dulu itu rupanya ya sembahan itu ya batu, bintang, kayu. Lah yang kamu sembah itu Muhammad itu dari emas atau dari perak. Bayangan mereka Tuhan itu tampak kayak gitu. Fa'anzalallahu di surah faqalu lahu, lalu Allah pun menurunkan surat ini, qul huwallahu ahad, Allah itu maha esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Dia nggak seperti emas, nggak seperti perak, nggak seperti batu. Lalu mereka nanya lagi, ketika disebutkan kul huwallahu ahad, kata mereka faqalu lahu, mereka ngomong sama baginda Nabi Muhammad SAW, salasumi'atin wasituna sanaman la taqumu bi khawaijina. Loh, kami ini punya 360 berhala, tapi itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. 360 berhala itu belum mencukupi kebutuhan kami, hidup kami masih susah. Wa kaifa yaqumul wahid bi hawaijil khalqi, bagaimana satu Tuhan kok bisa memenuhi kebutuhan seluruh makhluk, kata mereka. Tuhan kami banyak aja masih kurang, apalagi cuman satu. Itu pikiran mereka begitu gitu. Saya kemarin ada undangan di Bali, Sarasen para dai se-Nusantara. Nah, di antaranya ini sebenarnya on the record, tapi direkam ya, tapi nggak apa-apa lah gitu, untuk menjelaskan tauhid. Kita ini betapa nikmatnya ibadah sebagai orang Islam, karena agama tertentu itu harus memberikan sesajen. Katakanlah kalau sajen pagi, siang, sore, kalau yang ada telurnya satu sajen itu katakanlah 5.000, kalau kali 3 udah 15.000, anggap aja sehari 10.000 sajen itu, kali 30 udah berapa itu. Kalau pagi sama siang kan beda, siang sama sore beda. Kalau yang di Hongkong itu beda lagi, sajennya jeruk sankes yang gede-gede itu 3 sama dupa-dupanya itu. Ya pintu kamar, kalau ada 100 pintu ya 100 sesajen. Bayangin aja itu, kita nggak perlu yang demikian itu. Nah, bagi mereka Tuhan banyak ini kan belum cukup, bahkan mereka repot. Bagaimana nggak repot? Nah, kalau Tuhannya batu, kalau harus dicuci, kalau lumutan, kalau 360 kan berarti harus dibersihin itu batunya. Kemudian kalau dulu kan persembahannya yang di sana kan nggak cukup yang model telur dan lain-lain. Mereka persembahannya kambing disembelih, unta disembelih, demi Tuhan ini, demi Tuhan ini. Wah, mereka mahal itu biayanya. Kami ini nggak cukup 360 berhala, kami masih susah katanya. Bagaimana Tuhan yang satu? Fanazalat, maka turunlah surat ini, As-Saffat ayat 1 sampai pada kalimat As-Saffat ayat 4, inna ilahakum lawahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Lalu bayyan lana af'alhu, yang dikerjakan Tuhan kamu apa Tuhan yang satu itu? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang dikerjakan Tuhanku, Allah mencipta langit dan bumi, memelihara seluruh segala isinya. Itu Tuhanku, Tuhan yang esa. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Amir bin Tufail
Amin bin Tufail tadi yang bertanya tadi datang lagi bersama Arbad bin Rabi'ah. Faqala Amir, ila man tad'una ya Muhammad, kepada siapa engkau menyeru kami ya Muhammad? Ilallahi ta'ala, kepada Allah yang maha tinggi. Qala sifhulana, coba sifatkan kepada kami Tuhan yang kamu seru itu. Amin dahab au min fiddah au min hadid au min khosab, apakah dari emas, perak, besi atau kayu? Maka turunlah surat ini. Lalu Arbad yang nanya tadi, ahlakallahu ta'ala Arbad biso'ikoh, dia disambar sama petir. Wa Amir bin Tufail yang nanya tadi, yang dia nggak percaya, akhirnya kena wabah, kena penyakit wabah, dia wafat, mati. Ini diantara sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Dalam yang lain disebutkan dari Ibnu Abbas, qala qadama qadama wafdun Najran faqalu, jadi utusan dari Najran mereka berkata, siflana rabbak, coba sifatkan kepada kami tentang Tuhanmu. Amin Jabarjat au yakut, dari Zabarjat intan permata yakut, au min dahab, dari emas, au fiddah, dari perak. Faqala inna rabbi laisa min syai'in li'annahu khaliqul asya, Tuhanku itu bukan dari sesuatu karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dari dulu memang ada anggapan ya Tuhan itu apa dari emas, seperti umat Nabi Musa yang ketika ditinggal ke Bukit Tursina, mereka itu menyembah anak sapi yang dibuat samiri, yang itu terbuat dari emas, apa dari perak, apa dari batu atau dari kayu. Dari dulu orang udah biasa mencari Tuhan itu seperti itu. Waktu kecil saya juga pernah mikir-mikir begitu. Untung diajarin agama, oh Allah itu bukan dari kayu, Allah itu bukan dari batu. Saya dulu sempat pakai kayak gitu, nyari-nyari keris-keris itu. Dari kecil saya sudah sempat kayak gitu. Tapi akhirnya belajar sama guru ngaji. Jadi akhirnya ngerti Tuhan itu bukan dari kayu, Tuhan bukan dari batu, bukan dari emas. Kata Nabi, inna rabbi laisa min syai'in, dia tidak dari sesuatu. Li'annahu khaliqul asya, karena Allah Tuhan itu yang mencipta segala sesuatu. Lalu Nabi pun bersabda, turun wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia tidak mengatakan kecuali wahyu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa. Lalu mereka nanya lagi, huwa wahid, dia itu Esa. Di sini ada Pak Wahid di pojokan. Dia itu wahid, dia itu Esa. Kata mereka, wa anta wahid, kamu sendiri juga wahid kan, kamu juga satu kan, gitu. Kalau kamu katakan Tuhan itu satu, kamu kan juga satu. Faqala laisa kamitslihi syai'un, loh Allah itu tidak seperti sesuatu pun, dia nggak seperti yang lainnya, nggak seperti benda, nggak seperti makhluk, nggak seperti manusia, nggak seperti aku. Zidna minas sifat, kalau begitu tambahkan sifatnya. Dia itu seperti apa? Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Faqalu wa mas samad, apa itu samad? Faqala alladhi yasmudu ilaihil khalqu fil khawaid, samad itu yang semua makhluk bergantung kepadanya, memenuhi hajat-hajatnya, butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dalam beberapa keterangan itu ya, ini dalam Al-Ikhlas di sini ketika qul huwallahu ahad ini uluhiyah, as-samad ini adalah rububiyah, katakanlah tempat bergantung. Kita butuh selamat, Allah itu as-salam, kita menyebut ya salam. Kita butuh keamanan, ya mukmin. Kita butuh rezeki, ya Razzaq. Kita semua gantung sama Allah, baik rezeki, selamat, iman, keamanan, dan lain sebagainya.
Faqalu zidna, tambahkan pada kami. Fanazala lam yalid kama waladat Maryam walam yulad kama wulida Isa. Dia tidak beranak seperti Maryam yang melahirkan. Dia tidak diperanakkan seperti Isa yang dilahirkan. Ini penjelasan Imam Nawawi. Karena ada yang menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan, maka Nabi Muhammad itu sering makan, minum, ke pasar, menunjukkan basyariahnya, menunjukkan aku ini manusia. Karena sebelumnya ada kasus manusia dianggap bukan manusia, dianggap anak Tuhan. Maka ketika itu Nabi Muhammad makan bareng sahabat. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sungguhnya aku juga basyar, manusia seperti kalian. Artinya jangan sampai ada umat Muhammad menyembah Nabi Muhammad. Dan ini diantara yang menjaga adalah salawat. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia manusia. Cuman yuha ilayya, aku dapat wahyu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Kepada Nabi wahyu, kalau kepada kita ilham. Jadi ada juga kepada yang bukan Nabi, kepada bukan Rasul, namanya ilham. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya sesuatu pun. Ai laisa lahu nadhirun, enggak ada tandingannya min khalqi, dari makhluknya. Ja'anas min ahbaril yahud ilan nabi, dari pendeta kaum Yahudi datang pada Nabi. Faqalu sif lana rabbak la'allana nu'minu bika, coba sifatkan Tuhanmu itu pada kami agar kami beriman kepadamu. Fa innallaha ta'ala anzala sifatahu fit Taurat, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat. Fa ahbirna, maka kabar kepada kami, min ayyi syai'in huwa, dari sesuatu apa dia. Wa hal ya'kulu wa yashrabu, apakah dia itu makan, minum, wa man warasa wa man yarisu, kemudian apakah dia itu mewarisi dari siapa, atau siapa yang mewarisi ketuhanan itu. Panazalat hadhihi surah, turunlah surat ini. Sifatullah ta'ala, hadhihi surah wa sifatullah ta'ala imma an takuna idhafiyah wa imma an takuna salbiyah. Lalu di sini ada sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Maka ketika ada seseorang imam yang selalu baca Al-Ikhlas di Masjid Kuba, itu makmum protes. Ada banyak riwayat. Ini riwayatnya sahih dari Imam Bukhari, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan juga. Satu di Masjid Kuba, satu lagi dia sebagai imam di tempat di mana Nabi mengutus pasukan. Jadi dulu itu Nabi kalau mengutus pasukan, komandannya ya dia juga umamnya. Ya Rasulullah, untuk komandan yang kau tunjuk selalu baca Al-Ikhlas. Pun di Masjid Kuba juga begitu. Ya Rasulullah, itu imam Masjid Kuba. Kalau kita umroh atau haji ke Madinah, disunahkan untuk ke sana dari pondokan hendaklah wudu. Maka siapa yang dari pondokan wudu kemudian salat 2 rakaat dihitung sebagai umroh. Salatnya di Masjid Kuba, bukan di Masjid Al-Hikmah. Nah, itu dianggap umroh juga. Nah, di situ imamnya selalu baca Al-Ikhlas di rakaat kedua. Lalu makmumnya protes, dipanggil sama Nabi. Coba panggil ke sini imammu, panggil ke sini komandan. Nah, ketika dipanggil, kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Li'annaha sifatur rahman inni uhibbuha, karena dalam Al-Ikhlas ini sifat-sifat Ar-Rahman, aku mencintainya. Apa kata Nabi? Ahabbakallah bihubbika iyyaha, Allah mencintaimu karena kamu cinta Al-Ikhlas. Bapak-bapak cinta nggak sama Al-Ikhlas? Cinta nggak? Kenapa?
pendek. Yang jelas kan pendek, yang jelas pasti itu karena ada sifat-sifat Ar-Rahman di situ. Lalu dalam yang lain disebutkan adkhalakal jannah bihubbika iyyaha. Allah masukkan kamu ke dalam surga karena kamu cinta al-ikhlas. Di riwayat ini dapat kita jadikan pegangan ini. Kalau pengen masuk surga, sering-sering baca al-ikhlas. Insya Allah. Baik sholat wajib, sholat sunnah, dalam sendiri. Nanti ada riwayat yang lain nanti. Bukan hanya pas sholat, bahkan di luar sholat. Nah, dalam ayat pertama tadi, menurut Imam Nawawi, al-ayah al-ula tubtilu madhab sanawiyah al-qailin bin nur wad dulmah. Ayat pertama ini membatalkan pendapat sanawiyah yang dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Jadi kalau kita dulu pernah belajar tentang agama Zoroaster yang Azhura, Mazda sama Ahriman. Nah, Tuhan kegelapan sama Tuhan cahaya. Nah, ini sesungguhnya nggak benar ada Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Kenapa? Allah itu Esa, Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang silih berganti. Untuk apa? Supaya kamu berzikir dan bersyukur kepada Allah. Liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Jadi ayat pertama yang qul huwallahu ahad, katakan Allah Maha Esa, itu membatalkan pendapat itu. Enggak ada Tuhan kegelapan, enggak ada Tuhan cahaya. Nanti Tuhan kegelapan sama Tuhan cahaya perang. Enggak ada, itu enggak benar. Terus wan nasara fit taslih, demikian pula itu membantah pendapat Nasrani tentang satu tiga berada, Tuhan satu tiga berada, Trimurti, enggak benar. Wasaibin, dan pendapat saibin fil aflaq wan nujum, pendapat mereka tentang Tuhan-Tuhan astronomi, Tuhan-Tuhan bintang-bintang, ada Tuhan ini, bintang ini, itu tidak benar. Wal ayah saniyah, ayat yang kedua, tubtilu madhab man asbata khaliqan siwallah, ini membatalkan madhab yang mengatakan ada pencipta selain Allah. Nah, Allah itu as-samad, Allah tempat bergantung. Lah kalau ada pencipta yang lain, nanti bergantung sama yang lain. Allah as-samad, Allah tempat bergantung, satu-satunya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Seandainya ada pencipta yang lain, tentu dia akan bergantung kepadanya. Dan seandainya ada Tuhan yang lain, ada Tuhan kegelapan, Tuhan terang, nanti satunya pengen malam, satunya pengen siang, satunya pengen hujan, satunya pengen terang. Nah, itu akan berantem itu. Ayat ketiga membatalkan madhab Yahudi fi Uzair, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau ada yang mengatakan Uzair anak Tuhan, Al-Masih anak Tuhan, atau orang musyrik yang mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan, katanya. Nah, itu dibatalkan, lam yalid walam yulad. Yang keempat, ar-rabi'ah tubtilu madhabul musyrikin hina jalul asnam syuraka'a lahu ta'ala, membatalkan pendapat orang-orang musyrik ketika mereka menjadikan itu berhala-berhala sekutu-sekutu Allah. Nabi bersabda, inna likulli syai'in nuran, segala sesuatu itu ada cahayanya. Nurul Quran kul huwallahu ahad, cahayanya Al-Quran adalah kul huwallahu ahad. Ini ada seorang ruya annahu dakhalal masjid, Rasulullah masuk masjid, fasami'a rajulan, ada orang berdoa, yad'u wa yaqulu, ini doanya nih. Boleh kita baca bareng. As'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika Nabi dengar ada yang baca doa begitu, ghafarallahu lak, ghafarallahu lak, ghafarallahu lak, Allah ampuni dosamu, Allah sudah ampuni dosamu, Allah sudah ampuni dosamu, sampai 3 kali, salasu marrah. Maka boleh kita membaca doa ini, ya Allah, jadi ya Allah, ya Ahad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu termasuk Asmaul A'dzam. Kalau yang sebelumnya saya sampaikan dulu Asmaul A'dzam, ada sahabat yang doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang awal tadi ini ada syahadatnya, sama aja, boleh. Dua-duanya ada riwayatnya. Kemudian ini ada riwayat dari Sahal bin Sa'ad, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa saka ilaihil faqr. Dia ngadu tentang kefakirannya, kantongku kempes, aku nggak punya duit. Di sini ada nggak punya duit? Halo, ada nggak yang kantongnya kempes? Banyak ya. Nih, ini ada resep dari Nabi nih. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Ini ijazah dari Rasulullah. Idza dakhalta baitaka fasallim. Nih rumusnya. Siapa yang fakir, kata Nabi, pesannya kepada orang fakir tadi, kalau masuk rumah kamu ucapkan salam. In kana fihi ahad, kalau di rumahmu ada seorang, ucapin salam, assalamualaikum. Wa illam yakun fihi ahad fasallim ala nafsika. Kalau nggak ada seseorang pun di rumah, ucapkan salam, assalamu alaina wa ala ibadillah is-shalihin. Itu malaikat yang jawab itu, keselamatan untuk kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Lalu waqra qul huwallahu ahad marratan wahidan. Lalu bacalah qul huwallahu ahad 1 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada, kalau kamu masuk rumah jangan kamu keluar sampai kamu baca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi kalau yang disamakan dengan ini 1 pas masuk, 2 pas di dalam, 3 sebelum keluar. Jangan kamu keluar sampai baca Al-Ikhlas 3 kali. Berat nggak nih? Halo? Berat nggak? Wah, ringan. Aku luwah kata Allah sama lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil jalan aja bisa ini. Ini ringan ini. Nah, ketika dibaca dengan keyakinan, fa fa'alar rajulu, orang tadi lalu mengerjakan, fa ardallahu alaihi rizqan, fa adrallahu alaihi rizqan, lalu Allah pun berikan rezeki pada orang tadi, hatta afadha, sampai melimpah, ala jironihi, sampai dibagi-bagi sama tetangga. Jadi setelah diamalkan membaca Al-Ikhlas, bergantung sama Allah, salam sebelum masuk, maka orang tadi berlimpah rezekinya. Nah, mudah-mudahan Allah limpahkan sama kita semua rezeki yang halal dan barokah, sampai bisa bagi-bagi sama tetangga, bagi-bagi sama tetangga, sama masjid, lain jadi karpet, jadi mimbar, jadi sajadah, jadi tiang, wah jadi banyak lah gitu, insya Allah. Lalu ada riwayatnya lagi nih, ini yang amaliyah. Man qara'a, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala man qara'a qul huwallahu ahad ba'da sholati subhi, siapa yang baca qul huwallahu ahad setelah salat subuh, isnatai asyara, 12 marrah, 12 kali, fa ka'annama qara'al Qur'an arba'u marrat, dia seperti membaca Al-Quran 4 kali. Wa kana afdalu ahlul ardi yauma idin idza taqa, dia menjadi orang yang paling utama di muka bumi kalau dia bertakwa. Siapa yang mau membaca Al-Ikhlas 12 kali setiap subuh, maka dia menjadi ahlul ardi, afdalu ahlul ardi,
penduduk bumi yang paling utama. Idza taqa. Baca 12 kali, nggak nyampe 5 menit nih, insya Allah. Ini namanya wirid. Kalau sudah menjadi amaliyah namanya wirid, lagi wiridan. Nah, wiridnya ini wiridnya Al-Ikhlas. Dia aja memiliki huruf yang kita sudah katakan tadi 47 huruf. Jadi kalau dikalikan 10 berarti ya sudah memiliki 470 kebaikan. Dikalikan 12, hitung sendiri. Ya hitung sendiri itu udah ribuan jutaan, kita nggak sadar itu. Selain tadi keutamaan yang kita peroleh tadi. Kan tadi disebutkan juga di alam kubur. Ini ada lagi nih. Man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad fi maradihi, dalam sakitnya, alladzi yamutu fihi, dia mati dalam sakit itu yang dia baca surat Al-Ikhlas, lam yuftanu fi qabrihi, di kubur dia nggak akan disiksa, nggak akan jadi siksa di kubur. Wa amana min dhaqatil qabri, dia aman dari sempitnya kubur, dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Wa hamalathul malaikah bi akfiha, dan malaikat akan membawanya dengan sayapnya, hatta tujizahu minas syirat ilal jannah, sehingga dia pun melewati syirat selamat sampai masuk dalam surga. Ini kalau sakit jangan lupa baca Al-Ikhlas, insya Allah. Ini beberapa keterangan tentang keutamaan Al-Ikhlas. Ada yang nanya sebelum ditutup? Berapa menit lagi tuh? Ya? Udah habis ya waktunya? Nah, semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita semuanya, Allah bimbing kita istiqamah dalam ibadah, terjaga tauhid kita, putra putri kita, anak-anak kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.